Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keberadaan konflik yang ada di Suriah, di Palestina ini, itu konflik yang memang tidak bisa kita hentikan sama sekali. Jadi antum mau berupaya apapun, mau melibatkan NATO, mau melibatkan PBB, semua pasukan militer di dunia itu dilibatkan untuk menghentikan perang yang ada di negeri Syam ini, itu mustahil. Bukan pesimis, bukan karena kita senang perang, tidak. Karena apa? Karena keberadaan perang yang ada di negeri Syam dan sekitarnya ini itu sudah dinas, sudah diwahyukan. Kalau sudah sifatnya wahyu, itu tidak mungkin, salah itu pasti benar. Perang yang harus terjadi, perang yang tidak bisa dihentikan, yang bisa kita lakukan apa? Perang yang hanya kita itu di mana kita harus berpihak itu saja. Mau di A atau di B. Kalau di sini ada aktivis anti perang, ini sesuatu yang nggak bisa dihentikan. Kalau antum berusaha menghentikan, ini seperti menghentikan wahyu. Wahyu nggak bisa dihentikan. Sesuatu yang sudah dinas oleh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Bukan semata-mata kita, Islam senangannya perang, enggak. Bukan seperti itu. Jihad, karena jihad itu adalah alternatif terakhir ketika apa? Dakwah kita ini kita berdakwah, kemudian diganggu dakwah kita, maka jihad atau jihad ini adalah sebagai upaya pembelaan, bukan sebagai sesuatu yang sifatnya primer. Kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba kita memerangi orang, enggak ada seperti itu. Jihadnya orang Islam kan nggak ada seperti itu. Gak muni ya? Cek kayaknya kok gini iki. Itu kebiasaan orang Syiah secara umum. Orang Syiah secara umum mereka ini mengagungkan Ali. Syiah Zaidiyah itu mengagungkan Ali di atas sahabat yang lain. Kalau Syiah Rafidhah, mereka bukan hanya mengagungkan Ali, tetapi sudah mengkafirkan oleh sahabat yang lain. Maka kita dapati di beberapa video-video orang Rafidhah itu mereka sudah melakukan habis sholat, Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, Allahumma al'an Aisyah. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar, laknatlah Umar, laknatlah Aisyah, dan seterusnya. Mereka sudah biasa melakukan itu. Kalau Syiah Rafidhah Iran. Tetapi kalau Syiahnya Nusairiyah, mereka juga melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Cuma alinya bukan sekedar Ali itu waliullah. La ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Dan ini sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi mereka waktu itu menyerang sebuah tempat namanya Jablah. Jablah itu dekat yang dulu dengan yang saya tempati. Pendirinya namanya Muhammad bin Nusair. Mereka menyerang kaum Sunni di Jablah. Orang-orang Sunni ini meminta tolong, nggak ada yang nolong. Akhirnya apa? Ditangkap, dibunuh oleh orang-orang Nusairiyah ini. Dan bukan hanya itu, dipaksa. Qul la ilaha illa Ali, katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Ali. Bisa podo. Apa salah? Enggak. Iso. Oke lah. Laptopnya sing kayane atau ada sabotase? Nah, ini laptopnya kayaknya rada error. Ini laptop 1 tahun ini, sudah mungkin terkena radiasi dulu. 1 tahun di Suriah. Gue kebledosan apa-apa lah gitu sudah. Itu. Jadi mereka sampai mengatakan Qul la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan, katakan tidak ada Tuhan kecuali Ali. Nah, secara akidah orang Nusairiyah ini sudah selesai. Jadi tidak ada perdebatan, sudah ittifaq. Kalau orang sudah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali si fulan, itu apa hukumnya? Sudah kufur. Kufur besar sudah, riddah. Bukan riddah lagi, mereka nggak masuk Islam, sudah mereka kufur, sudah kafir saja. Qul la ilaha illa Ali. Mereka memaksa orang-orang Sunni untuk mengatakan la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Bahkan disuruh bersujud. Termasuk di awal-awal Saurah, di awal-awal peristiwa yang ada di Suriah itu, banyak orang Sunni itu kan ditangkap sama tentaranya, milisinya Asad itu. Bukan hanya dikatakan la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Alhamdulillah. Barokah tanganmu. Oke, bismillah.
Ini konflik sedikit. Saya agak fokuskan di Suriah karena apa? Satu, memang saya pernah di sana 1 tahun. Insya Allah menguasai bahasan di sana. Setahun di sana, melihat, mendengar terjadi yang di sana, mengikuti sehari-hari, mengikuti berita di sana. Nanti akan kita berbicara sedikit tentang Palestina juga dari sini. Karena sampai sekarang saya sangat meyakini tidak mungkin Palestina atau Al-Quds dibebaskan kecuali ada satu pintu yang didobrak dulu. Dan keyakinan saya, keyakinan yang sifatnya itu zon di atas 60%, saya meyakini Damaskus harus bebas sebelum Palestina dibebaskan. Jadi pintu untuk pembebasan Palestina adalah Damaskus. Sebelum Damaskus ini dibebaskan, itu hampir-hampir mustahil Palestina itu bebas. Makanya kalau antum lihat sekarang itu mujahidin dari seluruh dunia itu bukan datangnya ke Al-Aqsa, bukan ke Yerusalem, bukan di Al-Quds mereka datang. Wah, orang satu dunia itu datang kok ke Al-Quds itu. Iya datang, bukan berjihad. Travel ke sana itu, ngasih devisa untuk Israel. Alhamdulillah kami sudah ada di Masjidil Aqsa. Apik meneh paspormu mbok bakar ora mulih-mulih. Mereka 1 hari atau 2 hari di Al-Aqsa terus kan pulang lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang mujahidin dari seluruh dunia, dari ujung timur dan ujung barat, mereka datangnya kemana? Ke Suriah. Karena sebagian banyak mereka ini meyakini pintu pembebasan Al-Aqsa itu dari Suriah. Makanya dari dulu jargonnya masih sama, min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Dari sini kita berjumpa dan di Al-Aqsa kita akan, dari sini kita bermula dan di Al-Aqsa kita berjumpa. Saya tanya, itu yang mujahidin asing kan saya tanya, ba'da tuharriruna Suriah atau Damaskus, madza taf'alun yani? Aina satu jahidun. Kalau kalian ini sudah membebaskan Suriah, membebaskan Damaskus, nanti kalian akan berjihad di mana lagi? Apakah akan selesai? Mereka jawabnya apa? Kalau ba'da nuharrir Suriah atau ba'da taharrara Suriah sanuharriru al-Aqsa. Kami kalau sudah bebaskan ini Suriah ini, insya Allah akan kami bebaskan Palestina. Jadi mereka sudah mematok target pertempuran itu dari Suriah akan berlanjut ke Al-Aqsa. Jadi sepanjang di sana saya melihat yang hitam, yang keriting, yang lurus semuanya ada di sana. Dari negeri, mulai dari Chesnya, dari Jerman, dari Maladewa, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Australia, bahkan dari Amerika, dari Saudi, dari Yaman, bahkan dari Palestina itu datang ke Suriah. Ada orang Palestina itu sengaja datang Suriah, bukan berjihad di Palestina, mereka datang berjihad di Suriah. Kenapa? Memahami dan meyakini peristiwa, bukan hadis. Jadi pembebasan Palestina itu tidak bisa langsung dari Al-Aqsa, memang dari Suriah gerbangnya. Orang Turkistan 1000 dari Uighur, mereka datang bersama keluarganya, 1000 mereka berhijrah dan berjihad di Suriah. Karena mereka meyakini kemenangan, bahkan Uighur itu dibebaskannya bukan dari Uighurnya, mereka harus bermula dari negeri Syam dulu, baru bisa dibebaskan tanah airnya itu. Turkistan, orang-orang Turkistan itu yang kemarin rame itu kan Turkistan Timur, ribuan mereka datang. Sampai saya waktu di sana ini datang ketemu sama orang Turkistan langsung disapa pakai bahasa Turkistan. Wah sorry, saya orang Indonesia bukan Turkistan. Mukanya kan mirip-mirip sama Turkistan, ada sipit-sipitnya. Orang Turkistan tuh ada 1000 lebih di sana datang. Orang Chesnya sama, mereka saya tanya orang Chesnya, mujahidin Chesnya saya tanya, loh kalian itu di negeri kalian kan perang melawan komunis Rusia, ngapain datang ke sini? Yaitu karena mereka meyakini salah satu perang yang menentukan umat Islam itu dari negeri Syam. Dan hadisnya kan jelas, ya jatabi ilaiha khiratahu min ibadih, Allah akan memilih hamba-hamba yang terbaik, Allah akan kumpulkan di negeri Syam. Negeri Syam ini tempatnya hamba terbaik. Oke. Muslimin, qul la ilaha illa Ali wasjud li ilahikal mahdi. Saya ulangi dikit ya. Dakhaluha wa qatalu khalqan min ahli. Ini ceritanya orang Nusairiyah. ذكر المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة 17 و700 أن النصيرية انقلبوا على المسلمين
بسبب طاعتهم لضال منهم ادعى أنه المهدي وحملوا على مدينة جبل قرب اللاذقية فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها يقولون لا إله إلا علي. Ini mereka ini kan ceritanya salah satu orang-orang Nusairiyah ini. Orang Nusairiyah ini kan sekte seperti Batiniyah atau Qarabithah. Jadi sekte Syiah yang paling ekstrim di antara Syiah yang lain. Jadi mereka secara rukun iman, rukun Islam masih bagus-bagusnya orang Syiah Rafidhah. Sama-sama jeleknya tapi bagus-bagusnya Syiah Rafidhah. Karena masih ada Qur'annya, masih mereka yang perempuan berhijab. Ya walaupun yang berhijab, walaupun yang di dalam sudah tidak karu-karuan, dipakai mut'ah bareng-bareng itu kan, kita nggak ngerti kan itu. Tetapi kalau yang Syiah Nusairiyah ini mereka tidak punya din, tidak punya agama mereka ini. Taunya mereka itu apa? Mereka itu mengklaim dirinya sebagai Alawiyun. Kalau di bahasa Inggris Alawit misalnya. Jadi sebagai pendukungnya Imam Ali. Untuk apa? Untuk mengaburkan. Bahasanya mereka ini orang-orang ekstrim, orang Qarabithah, orang Batiniyah. Mereka punya keyakinan tadi. Mereka pernah menyerang sebuah tempat namanya Jablah dan Ladakiyah. Ini Ladakiyah yang saya tempati. Markas saya selama 1 tahun Ladakiyah. Jablah itu sampingnya. Mereka di sana membunuh kaum muslimin. Di jalan-jalan mereka tadi apa yang mereka katakan? La ilaha illa Ali. Tidak ada Tuhan kecuali Ali. Sama seperti Syiah yang lain, apa yang mereka katakan? Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Syiah yang lain. وسبوا الشيخين وصاح أهل البلد وإسلاما وسلطانا وأميراه فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا علي. Dipaksa, bahkan orang-orang Sunni itu dipaksa di bawah todongan senjata. Qul la ilaha illa Ali. Katakan olehmu tidak ada Tuhan kecuali Ali. Tidak ada Tuhan kecuali Ali. Ini ditulis di dalam kitab sejarah. Bayangkan itu. Tidak ada Tuhan kecuali Ali. Seperti akidahnya apa? Trinitas juga. 3 unsur dalam apa? 1 oknum apa gimana itu? Trinitas gitu. Allah itu Ali, Ali itu Allah. Nah, sebagian dari kitab mereka juga mengatakan ketika ada terjadi radun apa guruh atau guntur itu Ali lagi berdem. Itu guruh. Bayangkan kalau ceritanya Ali Wahing itu kira-kira gimana itu sampai bersin. Itu mungkin badai kan. Jadi mereka punya keyakinan kufur seperti itu, orang-orang Nusairiyah ini. Ini sudah dijelaskan oleh imam-imam atau ulama-ulama kita tentang mereka ini. Nah, tapi herannya sampai sekarang ada sebagian kita ini masih nggak percaya kalau Bashar al-Assad dan bapaknya dan kakeknya itu adalah orang-orang Nusairiyah. Loh, Bashar al-Assad kan juga sholat, ada foto videonya ada. Cuma kita tahu Al-Imam Syafi'i tidaklah aku dapatkan makhluk pendusta di kolong langit dan bumi ini kecuali apa? Makhluk yang bernama Rafidhah, orang Syiah. Pendusta, bagi mereka pencitraan biasa. Di mana-mana togut itu sukanya pencitraan. Orang-orang tirani itu pencitraan di mana-mana agar dianggap baik. Termasuk Asad ini. Nah, ini dulu di masa zamannya Ibnu Katsir ketika menulis ini. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orangnya Bashar al-Assad di masa awal-awal di tahun-tahun ini yang dilakukan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka disuruh sujud kepada Mahdinya dan seterusnya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. وما أشبه الليلة بالبارحة ها هم يفعلون بأهل الشام ما فعله أجدادهم قبل 7 قرون. قل لا إله إلا بشر الأسد. قل لا إله إلا بشر. Nah, ganti sekarang, bukan katakan la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Apa yang mereka katakan? Qul la ilaha illa Bashar al-Assad, tidak ada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Katakan olehmu tidak ada Tuhan lagi kecuali Bashar al-Assad. Lebih gendeng daripada nenek moyangnya dulu. Karena Ali kan jelas, maksudnya seandainya dipertuhankan ada alasannya apa? Sahabat Nabi, menantu Nabi memang sahabat. Lah ini yang dipertuhankan siapa? Tidak ada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Sujud, disuruh bersujud. Suruh bersujud ke fotonya Bashar al-Assad. Siapa Tuhanmu tuh? Nih lihat kelakuannya orang-orang milisinya Assad. Ini tidak bisa ditutupi. Inilah yang terjadi di awal-awal Saurah ini, video-video abrek-abrek yang seperti ini. Mau ditutupi bagaimana lagi? Inilah keyakinan mereka.
Ini yang dikubur hidup-hidup, itu kepalanya doang itu. Dia hanya bersyahadat la ilaha illallah. La ilaha illa bashar wala haywan. Meru la haywan, meru. Katakan dia, ya hayawan itu kalau orang sana itu sebenarnya bukan, di sini kan animal gitu. Ya kalau di sini ya wes, ya itu gitu aja, bangsat gitu. Itu perkataan memang apa namanya? Pisuan. Ya hayawan itu bukan hanya sekedar hewan itu enggak, sebenarnya konteksnya seperti di sini. Wow. Ya kalau di sana mungkin ada yang mengatakan celeng, ada yang mengatakan asu, ada yang mengatakan bangsat dan seterusnya. Udah seperti ini mereka. La hurmah, tidak ada kehormatan sama sekali. Beliau insya Allah syahid yang tadi yang dikubur hidup-hidup itu. Akhirnya meninggal dunia, akhirnya gugur. Ini sama, berapa video? Dipukuli, disiram pakai bensin dan dibakar hidup-hidup. Nah, oke, gak ditunjukkan akhirnya. Dan itu mereka penyiksaan ini mereka rekam sendiri. Jadi bukan rekayasa sama sekali. Jadi kalau ada sampai orang sekarang itu masih bingung posisi kayak peperangan di Suriah itu, itulah karena apa? Satu, mereka tidak berpijak daripada wahyu. Yang pertama, mereka cuma kemakan berita, kemakan hoax. Akhirnya yang terjadi, mereka malah mendukung siapa? Bashar al-Assad. A'udzubillah min dzalik. Nih. Dan bapaknya Bashar al-Assad itu si siapa? Hafiz al-Assad itu kan selain dia ini selain dia adalah secara teologi adalah penganut Alawiyah atau Nusairiyah, secara politik kan menganut paham Ba'siyah, komunis sosialis. Nah, di situ dia waktu itu bisa menguasai Suriah, bisa menjadi presiden dengan segala pencitraannya. Antum kalau lihat foto atau videonya Hafiz al-Assad, nggak akan percaya kalau dia seorang pembunuh atau orang yang sangat kejam. Hafiz al-Assad, bapaknya Bashar al-Assad, orangnya merakyat, badannya kerempeng gitu, merakyat. Orang nggak akan, nggak mungkin makan duit rakyat, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin dia tuh seseorang yang kejam. Klik aja di Google Hafiz al-Assad, tapi tirani dia, badannya betul-betul merakyat. Jadi kebijakannya itu, menindas rakyat semuanya. Makanya dalam 1 bulan di tahun 83 itu di peristiwa Hama, dia membunuh kaum muslimin dalam 1 bulan itu lebih dari 40.000. 1 bulan kaum muslimin di provinsi Hama itu dikepung, dibombardir 40.000. Itu satu pembunuhan. Hafiz al-Assad. Klik Hama Massacre, itu masih ada masih ada dokumentasinya itu. Itu masya Allah itu 1 bulan bapaknya membunuh. Belum lagi pembunuhan yang lain. Nah, itu umat Islam digobloki waktu itu karena apa? Dikira mereka ini mengambil mengambil pimpinan yang di luar golongan mereka ini, maksudnya nggak akan ada apa-apa. Apalagi orang-orang Ba'siyah, orang-orang sosialis ini kan kalau ngomong kan lunyu mulutnya, sama rata sama rasa, wis toh sejahtera bareng-bareng kan gitu. Nyatanya habis umat Islam. Dan secara agama orang Suriah dipinggirkan sudah, nggak karu-karuan sudah, dijauhkan daripada agamanya, dijauhkan. Selama puluhan tahun itu dijauhkan daripada agamanya. Dan dia punya anak ternyata lebih sadis juga daripada bapaknya. Selama 8 tahun sudah lebih dari 1,5 juta ahlu sunnah dibantai sama Bashar al-Assad ini. Dan kita sampai sekarang masih ada sebagian kita yang masih nggak nyadar, yang kita dukung ini siapa nggak nyadar. Alhamdulillah minta lagi masa-masa fitnah ini kadang apa, sesuatu yang terang benderang dibuat redup, bahkan dibuatnya apa, abu-abu. Kisah pergolakan politik di Suriah ini sebenarnya bisa jadi apa ya, bisa jadi pelajaran untuk kita juga ini. Betapa ketika umat Islam ini memang apatis terhadap politik, akhirnya dia dipimpin oleh pemimpin yang sama sekali nggak peduli terhadap dinnya, bahkan akan memusuhi orang Islam itu sendiri. Dan Suriah itu nyata 5%. Jadi jangan kaget kalau taruhlah nanti Indonesia nanti atau sekarang atau berikutnya dipimpin oleh seseorang yang kejawen gitu. Kejawen
walaupun KTP-nya Muslim. Terus kembangi. Kenapa nggak melek? Dan itu kejadian. Dan betapa beratnya ketika itu mendapat penguasa-penguasa seperti Hafiz al-Assad. Kebijakannya tidak ada sama sekali yang pro kepada kaum muslimin, bahkan sebaliknya. Kita kayak di zamannya Hafiz al-Assad bikin likoan begini atau ngaji begini, besok sudah masuk penjara. Pasalnya apa? Subversif. Subversif tanpa proses, masuk jebleng, nggak tahu keluarnya kapan. Di masa itu parah sekali. Penangkapan terhadap ulama dan seterusnya itu luar biasa. Itu kasusnya. Tetapi, yaitu tadi Allah tidak akan membiarkan. Allah itu punya cara. Karena negeri Syam negeri yang diberkahi, negeri yang dijamin oleh Allah kebaikannya. Caranya Allah bagaimana? Oke lah, memang ini banyak ini nyawa yang tertumpah, darah yang tertumpah. Tetapi ini adalah kebaikan. Allah baik itu apa? Idza ahabballahu qauma ibtalahum. Ketika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Allah timpakan cobaan untuk mereka. Ditakdirkanlah peperangan ini, peperangan yang melahirkan kesedihan, kepedihan, trauma, kesakitan, orang mati, lelehan darah dan air mata dan seterusnya. Tapi ini adalah baik bagi mereka. Karena sekarang Suriah itu sedang berbenah, mereka kembali kepada agamanya, Masya Allah. Suriah ini sudah kembali pada daerah-daerah yang dikuasai oleh mujahidin, mereka sudah kembali kepada agamanya. Isi. Dulu contoh waktu saya masuk di Suriah itu, ayo ngaji bareng-bareng, diajak ngaji orang-orang Suriah, orang yang secara lisan dari lahirnya ini sudah berbicara Arab, ngaji Quran ora teges, ora genah ngajine. Bukan cuma ngaji Quran, ini kan jelas Quran itu suatu tulisan Arab, tulisan Arabnya Quran kan sudah diharokati, jadi nggak harus meraba-raba ini jadi domah atau jadi kasrah atau jadi sukun atau jadi fathah. Itu mereka masih salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hirabbil alamin. Hirabbal bukan hirabbil alamin, hirabbil alamin. Terbiasa lisan mereka sudah dijauhkan daripada ilmu, daripada bahasa nenek moyang, bahasa Arab, bahasa aslinya itu. Sampai baca Quran salah. Sampai makhrajnya, pronounnya itu loh, sampai meleset mereka itu. Loh, ki wong Suriah, wong Arab tenanan apa duk aja bilang. Suruh baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca semua rata, enggak ada bedanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, semuanya jadi za. Wa kadzalika. Harusnya kadzalika menjadi kadzalika. Wa kadzalik. Wah, iki tenan. Tetapi dengan izin Allah, segala kesakitan mereka ini, kalau dikatakan aksarut tariqi ilal izzah al jihadu fi sabilillah. Karena apa? Jalan tercepat, jalan terpendek, paling ringkas untuk mencapai kembali kepada kehormatan itu adalah jihad fi sabilillah. Dan dengan jihad itu Allah kembalikan ini negeri Syam ini kepada kemuliaannya. Memang kasat mata kita melihat tuh mesakno tenan rek, masjid hancur, mushaf robek, anak-anak hari-hari dibunuh. Tetapi mereka itu dibunuh dalam keadaan bertauhid. Lho timbang Indonesia matine apa? Nyabu, bar nyimeng, ngoplos, diputus pacare. Haihata, kan alangkah jauhnya. Sama matinya itu. Cuma di sana itu dalam keadaan benar dibunuh tapi dalam keadaan merdeka. Benar mereka itu dibantai tapi dalam keadaan syahid. Terus kenikmatan apa lagi kan gitu. Kasat mata kita melihat itu adalah kasihan. Tapi kalau kita lihat secara syariat, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Nih, iki koncoku iki, namanya Bilal. Temen plek, tetangga, konco raket, Bilal Mahau. Dia memimpin salah satu komandan mujahidin di sana. Masya Allah orangnya khair, baik banget. Dia pas ke medan pertempuran, anak dapat kabar terkena ledakan tuh 15 mortar sampingnya meledak. Wah, tak tilik, saya lihat ke sana kan, tak si ziarah ke situ berkunjung, dia udah dalam keadaan
dibungkus habis. Tapi dia masih selamat, Masya Allah, masih selamat. Selamat, dia pulih, berjihad lagi. Kemudian dia nikah. Pulih dia, dari kena bom 15 tadi dia pulih ini pulih dia. Dia nikah, waktu nikah saya kasih khutbah. Tak khutbah. Jomblo tapi di sana payu aku jadi khotib nikah. Berapa kali aneh jadi khotib nikah di sana. Ya berkhutbah sembari kalau ngelus dodo gitu. Tegel. Nih, ini salah satu beliau. Orangnya Masya Allah baik. Dia selamat dan akhirnya ini yang terakhir, beliau syahid. Temen CS, nikahnya anak nikah. Dan saya dapatkan yang seperti ini. Subhanallah. Teman sekamarku kabar kena tank, pecah kepalanya dan seterusnya, itu sudah biasa. Dalam artian apa? Bumi Syam itu akan disuburkan dengan darahnya syuhada memang. Mereka akan dikembalikan. Ibarat kegelapan itu kalau ingin mencari cahaya maka bahan bakarnya Allah siapkan. Sayakunu narun wa nurun. Nurun ini darahnya para syuhada akan menjadi nur, akan menjadi cahaya bagi generasi berikutnya dan akan menjadi nar, menjadi api yang akan membakar para musuh Allah itu. Nah, kenapa saya katakan sampai Syam ini adalah bentuk terbaik untuk kita berkata tentang Sohwa Islamiyah, tentang kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Bukan Indonesia, bukan tempat yang lain. Kenapa? Kok enggak Saudi? Kok bukan Saudi? Saudi itu cuma Mekah Madinah. Kalau di dalam hadis ini, Saudi Allah akan hancurkan. Jazirah Arab Allah akan hancurkan. Nanti akan dari bangsa satu, pertama Allah hancurkan dari timur, kemudian beranjak ke Jazirah, kemudian baru negeri Syam itu Allah yang terakhir. Saudi ini di akhir zaman teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala akan mengalami degradasi. Jazirah Arab ini bahkan dikatakan kalian nanti akan memerangi Jazirah Arab. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi beliau mengatakan di dalam sarahnya kita di ala fa'inal imana itu tadi, sesungguhnya iman itu berada di negeri Syam ketika terjadi fitnah. Beliau kenapa kok bukan di negeri Saudi? Kenapa? Di akhir zaman daerah Jazirah Arab ini akan mengalami degradasi keimanan yang luar biasa. Imannya hancur, akhlaknya juga hancur. Gak percaya, konflik Dubai, podo karo Amerika, Dubai, Qatar, atau Saudi sendiri. Saudi sudah mulai nih konser di Jeddah kan gitu. Ulama dijebloskan yang agak-agak vokal dikit. Sebenarnya enggak, ngeritiknya cuma biasa langsung jeblos ke penjara. Jadi ini bukan kelihatannya, apa yang disampaikan oleh Rasul, Jazirah Arab sedang mengalami degradasi ini sudah di situ, dan di akhir zaman umat Islam di Syam ini akan naik secara keimanan, secara akhlak, secara keilmuan. Negeri Syam. Terutama apalagi kalau dibandingkan antara Suriah dan Palestina, kalau saya lihat Suriah itu sudah naiknya itu sekian tingkat di atasnya Palestina bahkan. Suriah itu. Kenapa? Contoh di Suriah ini contoh perempuan di masanya Hafiz al-Assad ini ya kan degradasi moral ini rusak parah. Tapi nggak separah Indonesia, tapi parah gitu, di masa mereka itu parah. Jadi namanya perempuan itu sudah mulai buka jilbab dan seterusnya sudah biasa, kecuali di daerah tertentu yang masih iltizam gitu. Tapi sekarang di wilayahnya Mujahidin di Suriah itu yang dikuasai Mujahidin, hampir semuanya perempuan itu berjilbab dan sebagian besar itu sudah sangat syar'i lah. Dalam artian dengan batasan syar'i mereka sudah berniqab, memakai jilbab lebar gitu. Bahkan sebagian mereka, contoh cerita, kenapa ibu-ibu ada umahat akhwat di sana itu di dalam rumah juga masih memakai jilbab? Kenapa? Karena takut ketika dihantam rumahnya terkena roket, serangan udara contohnya, mereka mati dalam keadaan melepas hijabnya. Mereka masih memakai jilbab di dalam rumah. Dan hijabnya betul-betul hijab dalam artian hijabnya itu hakiki gitu. Mereka bukan hanya menghijabi tubuh, tapi menghijabi dalam artian hijab yang sebenarnya mereka itu menjadi seorang afifah, muslimah yang afifah, yang menjaga kehormatan diri. Kalau dibandingkan di Indonesia, mohon maaf, yang ada kan banyak muslimah, hijrah, tapi bukan afifah. Laisa afifah, muslimah, munaqobah, perempuan berniqab, laisa afifah, bukan karena afifah.
Kenapa? Tren. Yujad muslimah, huna muslimah muhajjabah munaqabah laisa afifah, laisat afifah, walakin salfiyah. 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 Cuma makna salfiyah, salfiyah. Jadi nggak ada makna hijab itu nggak nampak. Hah? Pakai niqab jadi DJ. Pakai niqab nge-rap. Pakai niqab selfie sana sini. Laisat afifah. Tetapi kalau di Suriah, anak bukan berarti merendahkan orang yang berhijrah, tidak. Cuma ini ada hijrah yang harus kita perbaiki nih dalam hijrah, termasuk urusan baju ini. Di Suriah, anak 1 tahun di sana teman-teman. Antum tahu Suriah negeri Syam itu? Negeri Syam tempatnya gudangnya perempuan cantik. Kalau ada bidadari ini, ludahnya itu ada yang netes jadi perempuan, mungkin salah satunya itu di negeri Syam sana. Dan setahu saya cantiknya negeri Syam, Suriah itu mungkin secara cantiknya, secara mata itu lebih cantik daripada yang ada di Palestina. Aku ngerti, so bandingno. Kalau urusan gitu, expert ana. Itu walaupun cuma serat gitu aja, ayuan kae, itu sudah. Basirohnya itu tajam. Kok ambu deh? Nah, ini segi ayu iki. Jadi semua panca indera sudah. Selama 1 tahun di sana, perempuan Syam itu perempuan cantik. Cantiknya wanita yang ada di dunia ini. Dalam secara apa? Secara umum. Yo ono sing elek, cuma secara umum cantik. Indonesia ono sing ayu, secara umum ora pati ayu gitu. Gitu maksudnya. Kan? Di Suriah pun sama. Ya, kita itu setahun di sana kan interaksi sama perempuan di sana. Afifah, subhanallah afifah. Mereka itu lelakinya itu juga penjagaannya terhadap perempuan. Mereka itu punya pintu rumah itu harus 2. Pintu akhwat, pintu laki-laki. Jadi pintu itu 2. Ini pintu untuk masuk keluarnya laki-laki dan itu khusus untuk perempuan. Dijaga. Contoh kalau ada tamu yang nyuguhkan bukan perempuan, laki-laki. Perempuan masak saja, nggak ikut nimbrung di omongan itu, nggak ikut nimbrung sama sekali. Afifah. Kalau anak ketemu di jalan, mereka nyimpang mereka. Nyimpang asli. Karena mereka afifah, pancaran afifahnya itu berpengaruh. Kita sebagai laki-laki normal, kalau lihat perempuan apa? Jelalatan, wah kayak ayu kayak. Secara umum, sama. Saya posisinya jomblo, ning kono, curhat. Ora curhat harus di bojo saiki. Di sana posisi 1 tahun, ketemu perempuan. Itu ketika simpangan mereka itu cari jalan lain. Contoh, ketika di pintu gitu ya, mereka duduk pintu, saya lewat, mereka langsung masuk. Gadis-gadisnya itu. Nah kita kan enggak nimbrung. Afifah. Sampai saya bisa bahasakan gini, enggak tahu lebih atau enggak, tapi ini jujur saja. Selama 1 tahun di sana itu, naluri laki-laki, maksudnya apa? Ketertarikan yang sifatnya itu seksual, itu hampir-hampir itu padam di sana. Kenapa? Wanitanya afifah. Isin dewe, dua pikiran reno-reno itu isin dewe. Malu kita itu punya pikiran macam-macam tuh malu. Kenapa? Mereka afifah. Jika seperti karomahnya itu memancar, mereka itu bisa menundukkan orang yang melihat itu tertunduk hawa nafsunya. Ini bukan omong besar, itu yang saya rasakan selama di Suriah itu. Padahal enggak kurang bagaimana. Man tazawwaja summa mata walam yuzawwid mar'a syamiyah ka'annahu ghairu mutazawwijin. Kan ini yang sering saya ulang-ulang. Sapa wong lanang, siapa saja para lelaki yang sudah pernah menikah tapi dia belum pernah bisa menikahi perempuan Syam, kemudian dia mati, dia matinya persis seperti keadaan jomblo. Jadi dia nikah sama enggak nikah itu, kalau belum mendapatkan perempuan Suriah itu, perempuan Syam itu ya sama seperti jomblo matinya itu. Saking ayune wong Suriah. Siapa yang ngomong? Orang Syam itu, Ibnu Khaldun. Apalno ya? Nah. Man tazawwaja tsumma mata ghairu mutazawwij wa lam yuzawwid mar'a syamiyah
ka'annahu ghairu mutazawwijin. Barang siapa lelaki yang sudah dia menikah tetapi belum pernah menikahi perempuan Syam, maka matinya seperti dalam keadaan jomblo. Dipuja di situ. Untung kok saya itu orangnya nasionalisme tinggi. Jadi lebih mendahulukan produk lokal. Tuh. Saya Indonesia, saya Pancasila, 26 miliar, asik. Jadi sampai seperti itu. Afifah, itu dari satu sisi. Ini kita berbicara tentang afifahnya. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab ini, di akhir zaman itu iman dan ilmu itu akan berada di negeri Syam. Iman dan amal dan ilmu itu akan ada di negeri Syam. Dan itu saya lihat sendiri, teman-teman. Contoh ilmu itu di akhir zaman di masa fitnah berada di negeri Syam. Itu di mata saya lihat sendiri. Ini contoh. Contoh. Bagaimana ilmu, baik mereka itu di medan pertempuran dalam keadaan yang sangat genting, kenapa ilmu itu Allah tetapkan di negeri Syam? Ini contohnya. بفضل الله تعالى ورغم الحصار وتحت القصف نحفظ كل يوم 4 صفحات من القرآن الكريم وحلق تنطف بفضل الله تعالى ورغم الحصار وتحت القصف نحفظ كل يوم 4 صفحات من القرآن الكريم. Dia waktu di Aleppo, dia mengatakan dengan karunia Allah, walaupun kami dalam suasana pertempuran dan dihujani oleh roket, dia mengatakan, saya pribadi, saya setiap hari bisa menghafalkan 4 lembar Al-Quran. Setiap hari 4 lembar. Dalam suasana apa? Perang. Ilmu. Allah tujukan betul, Masya Allah. Ini ma'had ini. Ma'had tahfidz. Ini yang ada yang pernah lihat video saya? Uncle, my uncle, please give me Quran. Ini anak-anaknya. Wahai paman, berikan kami mushaf Al-Quran. Ini anak-anaknya yang saya ceritakan. Anak-anak yatim itu. Anak-anak yatim, bapaknya syahid semua. Ini anak-anaknya. Wahai paman, bisakah berikan kami Quran? Untuk apa, nak? Nuridu hifdzul Quran, walakin ma indana mushaf. Kami ingin menghafal Quran, kami tidak punya mushaf. Paman, apakah engkau punya Quran ini yang sampai sekarang itu? Ini membuat saya menangis terseduh. Ini bapaknya semuanya syahid di kamp pengungsian. Ini anak-anaknya. Burhan namanya ini. Nih. Ini waktu saya di sana. Di sana perang sedang berkecamuk. Tapi di sana anak-anak penghafal Quran. Ini waktu saya di sana. Ini ada sekitar 1.000 santri waktu itu. Liburnya apa? Ma'had ini TPA atau bahasanya TPA lah kalau kita. Kalau ada pesawat datang langsung libur. Kalau nggak ada pesawat datang ya tetap belajar. Nih anak-anaknya. Ini waktu saya di sana. Ini ilmu saya lihat Masya Allah anak-anak di sana. Padahal kalau kita dalam ilmu pendidikan mungkin ya anak-anak jangan sampai stres. Kenapa sih anak-anak nggak bisa mencerna pelajaran? Kenapa sih anak-anak ini susah menerima pelajaran? Kenapa sih anak-anak ini susah menghafal pelajaran? Biasanya apa? Kalau orang-orang psikologi mengatakan ini karena tertekan ini, karena terlalu dipaksa sehingga dia itu susah untuk memorinya itu menangkap. Nah, mereka ini kurang tekanan bagaimana? Hari-hari dibom, lihat orang tercinta mati di depan matanya. Tetapi mereka bisa 4 lembar, 2 lembar, 4 lembar menghafal Quran setiap hari. Itu mematahkan semua argumen orang-orang psikologi. Hah? Mereka tekanannya kurang apa lagi? Mereka tertekan semuanya, baik fisik ataupun batin. Ini anak-anak ini. Antum tahu ini anak-anak ini yang saya wawancarai. Ya atfal, madza turiduna ba'da tahfadzuna al-Qur'an kamilan. Nak, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian mau nanti? Cita-cita kamu apa setelah menghafal Quran selesai 30 juz? Apa yang kalian inginkan? Jawabannya satu, teman-teman. Apa jawabannya? Ba'da nahfadzul Qur'ana kamilan sanuqatilu fi sabilillah hatta nastashhid. Kalau kami sudah selesai menghafalkan Quran 30 juz, kami akan berjihad di jalan Allah sampai Allah memberikan kami kesyahidan.
Jawabannya cuma satu. Saya ulangi lagi. Apa jawabannya? Ba'da nahfadul Qur'ana kamilan sanuqatilu fi sabilillah hatta nastashhid. Kalau kami sudah selesai akan Al-Quran 30 juz, kami akan berjihad, berperang di jalan Allah sampai Allah berikan kami kesyahidan. Di telinga saya mendengar sendiri apa yang mereka ucapkan. Ini mereka terpilih. Kalau kita, oke lah sekarang banyak maha tahfidz. Apakah tapi Quran mereka sudah seperti yang mereka rasakan, mengalir di dalam darah mereka? Bahkan kami akan perjuangkan Quran ini dengan tetesan darah kami. Sampai Allah menangkan kami, sampai Quran ini Allah jadikan, sampai Quran ini bisa dijadikan undang-undang di bumi kami. Itu yang mereka katakan. Al-iman, wal jihad, wal ilm, itu akan berada di negeri Syam di akhir zaman. Saya datang ke masjid. Kalau bapak-bapak nggak dengarkan nggak apa-apa, tapi ini untuk ibu-ibu saja, contoh. Silahkan ibu-ibu simak baik-baik. Saya datang ke masjid, ingin memberikan bantuan. Waktu sore itu, dari bilik masjid, dari serambi masjid ada musola akhwat, di ruangan akhwat, ada anak-anak menghafal Quran itu. Ada suara-suara menghafal Quran. Datang itu, orang yang di situ, penduduk desa datang kepada saya, ya akhi, hal ta'lamu man haula? Akhi, kamu tahu enggak siapa itu? Mereka itu siapa? Maksudnya anak-anak itu siapa? Saya katakan, la adri, saya enggak tahu. Haula'i tulab. Mereka adalah siswa. Tahfidzul Quran. Bihifdzil Quran. Mereka adalah anak-anak yang sedang menghafal Quran. Ya akhi, hal ta'lamu man mu'allimah? Manil mu'allimah? Ya akhi, kamu tahu enggak siapa ya ibu yang ngajar mereka? La adri, saya enggak tahu. Memang mereka, dia enggak tanya, hanya sekedar memancing penasaran saya. Akhi, saya kasih tahu sini. Itu ibu yang ngajar mereka lagi menghafal Quran di serambi masjid itu ibu yang luar biasa. Di awal jihad Suriah, suaminya meninggal di medan pertempuran. Dia menjadi janda syuhada. Suaminya gugur di medan pertempuran. Kemudian dia punya anak, beranjak balik, entah udah balik, usianya 14 sampai 15 tahun. Karena waktu itu memang sedang berkecamuk pertempuran, maka siapapun yang sudah balik maka sudah fardhu ain untuk menghunus senjata. Maka anak ini mendaftar ke kelompok jihad di situ. Anak-anak yang masih belia, anak usia SMP itu, sama ibunya diizinkan. Ketika di medan pertempuran, si anak ini menginjak ranjau. Pes, tahu antum ranjau darat tuh? Diangkat kakinya kan, pelatuknya tuh terlepas kan, meledak, telak lah. Belah badannya, belah, mati seketika, gugur seketika. Maka dikabari sang ibu ini bahwasanya anaknya gugur terkena ranjau. Yang dikatakan oleh anak ini, si istrinya, alhamdulillahilladzi qad jama'ahu alhamdulillahilladzi jama'a bainahu wa abihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan dia bersama ayahnya. Dan semoga Allah mengumpulkan aku bersama ayah dan anakku, si ayah dan anakku. Maksudnya semoga Allah nanti kumpulkan aku bersama suamiku dan anakku. Al-iman. Ini madrasah. Ini yang kita kelola, ada 1.500 penghafal Quran. Kenapa kami sangat terobsesi penghafal Quran yang ada di Suriah sana? Kalau ini perempuan, saya yakin insya Allah dari rahim mereka ini Allah akan keluarkan pasukan terbaik yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya. Dari rahim mereka ini Allah akan keluarkan pasukan terbaik. Kenapa? Rahim yang dibina dengan Al-Quran, yang dibina dalam lingkungan jihad fisabilillah, yang tumbuh dalam bi'ah lingkungan yang baik, lingkungan dakwah, lingkungan jihad, lingkungan ilmu, mereka insya Allah akan menjadi pasukan terbaik di akhir zaman dari rahim mereka. Ini ada anak-anak kecil, insya Allah mereka pun sama, mereka yang dibina di dalam darahnya, urat nadinya, dibacakan ayat Allah, melihat bagaimana ayat Allah ini diperjuangkan dengan matanya sendiri, dengan mata kepalanya, melihat bagaimana ayah, pamannya, kakaknya mereka memperjuangkan Al-Quran di medan jihad.
maka insya Allah mereka akan menjadi pejuang juga. Ada 1.500. Ini yang terbaru ini. Anak-anak yang saat ini kita bina di sana. Ada 1.500 menghafal Quran. Karena saya melihat sendiri. Antum tak ceritakan sampai anak, subhanallah. Itu dia yang dibombardir itu. Dia sibuk dengan hafalannya, dia murojaah. Aneh yang waktu itu dalam keadaan gugup, dalam keadaan khawatir karena desa kita dibombardir serangan udara. Ya, dia malah murojaah Al-Quran. Di depan mata kepala saya, murojaah hafalan. Ini anak-anak di kamp pengungsi, mereka menghafal Quran. Sebagian sudah selesai 30 juz. Ini anak-anak kita. Ini syah-syahnya yang di sana. Ya, bagaimana tidak? Seorang ibu di sana ada yang kehilangan 7 anaknya laki-laki, 3 anaknya laki-laki. Serahkan. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, negeri Syam ini bukan, saya katakan semata-mata bukan insaniyah, bukan tentang sekedar kemanusiaan, tidak. Ini jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Seorang ibu diberikan, ibu itu, kalau kita itu lihat, wanita itu apa sih? Makhluk yang lemah kalau kita secara umum. Wanita itu lemah, sensi, peka. Dia itu gampang sekali perasaannya itu baper gitu kan. Apalagi dengan berkenaan dengan sesuatu. Contohnya kalau yang punya anaknya sakit, ini si perempuan itu lebih sangat kelihatan gelisahnya daripada si suami. Anaknya kesandung kakinya sampai kukunya copot, itu udah perih ibunya itu melihatnya itu. Bapaknya wis lah diobati. Ibunya itu sampai menangis karena anaknya copot kukunya. Di Syam nggak seperti itu, bahkan lebih dari itu. Seorang ibu dikabari anaknya syahid, teriak di luar rumah. Dia keluar dari pintu rumahnya, dia teriak. Al-an astati arfa arasyamamakum fi baiti syahidun. Hei penduduk desa, saksikan. Sekarang aku bisa mengangkat kepalaku di hadapan kalian karena di rumahku ada seorang syahid. Katanya si ibu. Sudah bisa aku mengangkat kepalaku di hadapan kalian karena di rumahku ada seorang syahid. Pengen tahu bagaimana semangatnya orang Syam ini? Ini ma'had Quran yang kita bina. Contoh, ini anak-anaknya. أنا الطفلة أنهار إبراهيم اسمادي سمعت في تبرع ولمجاهدين درع البلد وأنا ما عندي شيء أملكه غير خصلة من شعري أتبرع فيه لأغنياء حوران. Ini di waktu Khawran, waktu mujahidin sedang dalam keadaan genting kan. Waktu itu ada seruan untuk menginfakkan, siapapun yang punya harta infakkan untuk mujahidin. Maka anak ini potong dia potong kepangan rambutnya, dia mengatakan, aku hanyalah seorang anak kecil, aku tidak memiliki apapun yang aku bisa berikan untuk mujahidin. Maka rambutku ini aku persembahkan sebagai bentuk bahwasanya aku bersama mereka. Ini potongan rambut ini diserahkan kepada mujahidin, kepangan ini. Sekecil ini. Antum mungkin anak sekecil itu paham? Kalau antum bertemu dengan mereka langsung, antum akan betul-betul tahu mereka itu bagaimana jihad itu mengalir dalam darah mereka. Bagaimana tadhiyah, pengorbanan itu mengalir dalam urat nadi mereka. Itu. Ini lagi. Subhanallah.
Wallahi, saya pernah seperti persis di video ini, di depan mata kepala saya. Waktu pertempuran, subhanallah saya merinding ya. Si ayahnya syahid. Itu tetangga, Abu Ahmad namanya. Waktu itu pertempuran besar di Idul Adha, Ma'rakatul Anfal. Waktu pembebasan kota Kasab. Saya kan mengikuti mereka kan, para mujahid ini. Saya ikuti mereka. Waktu kumpul, briefing, terus mereka ini bersalaman, berpamitan dengan istri dan anaknya. Wallahi itu anaknya di balik jendela. Lihat bapaknya itu pelan menapak satu-satu sepatunya itu menangis tuh. Saya sampai apa ya, subhanallah. Si bapaknya senyum, dada gitu kan. Ya, seakan-akan dia mengatakan, ya saya akan kembali kepada kalian. Tapi ini anak kan tahu, bapaknya itu bukan mencari nafkah yang pulang membawa kue atau oleh-oleh, enggak. Berjihad, tahu anak ini. Ini nangis, bapaknya membesarkan. Saya ikuti bapaknya setelah beberapa puluh meter dari rumahnya itu. Baru tumpah air matanya itu. Itu di depan mata saya lihat anaknya, saya lihat bapaknya. Bukan karena mereka pengecut, mereka ini adalah mujahidin, orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling cinta terhadap agamanya. Orang yang paling cinta terhadap keluarganya. Bahkan saking cintanya terhadap keluarga, mereka korbankan jiwanya di depan mata saya. Ini pemandangan seperti ini. Dan beliau akhirnya syahid insya Allah. Tangga, cuma selisih 2 rumah. Hari-hari bertemu dengan beliau. La tarawna ma ra'ait. Seandainya kalian itu melihat apa yang saya lihat, mungkin akan berbeda antum kita berbicara tentang negeri Syam ini. Mungkin akan runtuh segala impian kita tentang membangun dunia ini, akan runtuh. Saya demi Allah sampai sekarang itu malu. Saya ada album foto sampai sekarang, ada 7 orang. 4 orang itu sudah syahid, tinggal saya yang hidup. Bertiga, saya termasuk yang hidup sampai sekarang, tidak tahu. Terusnya bagaimana nggak tahu. Itu yang 4 sudah syahid. Tuh. Ya laita, seandainya la tarawna ma ra'ait. Seandainya antum semua melihat apa yang saya lihat, memandikan orang yang tertembak dalam keadaan dia itu tersenyum, sampai saya mengatakan seandainya lah saya yang mati, bukan saya yang memandikan. Itu runtuh semua keakuan kita, termasuk mohon maaf sekarang. Kalau saya posisinya sekarang taruhlah di dunia dakwah atau di apapun namanya, itu seakan-akan saya sudah runtuh di hadapan mereka. Tidak ada apapun jasamu untuk Islam ini. Kenapa? Kamu sudah berhadapan dengan mereka. Mereka yang berada fi dzirwati sanami, berada di puncak daripada Islam ini. Kalau antum melihat kehidupannya para mujahidin, antum tidak akan pernah bisa menyombongkan diri. Saya sudah berbuat untuk dakwah ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah begini dan begitu. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Apapun yang kita lakukan itu semuanya sudah remeh-temeh. Ini sebentar sedikit. Subhanallah, ini ada di sini. Apa ini ya? Sedikit saya setelkan yang terus perhatikan, termasuk seperti ini. تبايع الله على الموت في سبيل الله وعلى الثبات أمام العدو وأن لا نولي الأدبار حتى يفتح الله علينا أو نستشهد دون ذلك تبايع الله. Seperti itu. Mereka sudah, kami berbaiat mati, kami berbaiat. Nubayyi Allah alal maut, nubayyi Allah alal maut. Kami berbaiat di hadapan Allah untuk mati di jalan ini. Saya yakin teman-teman di sini belum pernah sesadar atau sejujur itu kepada Allah. Kita mungkin di doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya hidup dan matiku untuk Allah. Tapi mungkin belum pernah sesadar ini. Kemudian mengatakan nubayyi Allah alal mauti fi sabilillah. Kami berbaiat mati. Kami berbaiat kepada Allah untuk mati di jalannya. Itu mungkin selama kita berislam belum pernah sesadar itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, Syam ini, maka saya ceritakan ini, kalau diceritakan masih panjang lebar. Dan perang ini termasuk berhati-hati kita dalam ini yang terakhir dari saya. Kita yang belum pernah merasakan apa yang mereka rasakan, belum pernah berjihad seperti yang mereka berjihad, apa yang harus kita lakukan? Terkadang lisan kita itu sudah mudah mencerca, mudah menuduh, mudah menusuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kita berhati-hatilah kita kepada Allah.
dengan masalah ini. لهم إن لم تكن في صفوفهم ولم تستطع أن تنصرهم فلا تطعن فيهم فلا تتكلم عليهم لا يكن خصمك يوم القيامة استشهاديا لا يكن خصمك يوم القيامة انغماسيا لا يكن خصمك يوم القيامة شهيدا إياك 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 إياك. Berhati-hatilah kita, termasuk menjaga lisan kita terhadap mereka yang sudah berdarah-darah di jalan Allah. Karena kita tidak tahu dengan siapa kita bermusuhan nanti di hadapan Allah. Dan saya meyakini, betul-betul hakul yakin, para mujahidin adalah para aulia, para wali Allah yang tertinggal di muka bumi ini. Salah satu dari sekian aulia Allah yang tertinggal di muka bumi ini. Maka saya berbicara tentang Syam, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya tidak berbicara tentang insaniyah, kemanusiaan dan seterusnya. Berbicara, enggak, ada nilai value yang lebih besar yang sekarang kita harus tahu tentang negeri Syam ini. Negeri Syam apa? Wa fustatul muslimina yauma idzin fil ardi yuqalu laha Ghautah. Dan benteng umat Islam di waktu perang besar itu ada sebuah tempat yang disebut Ghautah, Damaskus, Suriah. Dikatakan dalam hadis yang lain, la taqumus sa'atu hatta yanzila rum bi'amakin aw bidabikin fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah khiyarun min ahlil ard. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Romawi itu datang ke sebuah tempat yang disebut Dabik dan A'mak di Aleppo, Aleppo di kota Halab itu, dan kemudian akan menghadapi mereka pasukan dari kota, yaitu pasukan yang terbaik di muka bumi ini. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Munajjid minal Madinah itu dari Aleppo, dari Suriah. Jadi mereka itu adalah tempat pasukan terbaik di muka bumi ini. Jadi kalau kita memang tidak bisa ke sana, paling tidak ada doa kita, ada ketulusan hati kita. Kalau memang ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, berikan bantuan untuk mereka. Bukan semata-mata rasa kasihan, tidak. Tapi kenapa? Kita yakin yang terjadi di sana adalah jihad, yang terjadi di sana adalah al-ukhuwah. Itu yang harus menjadi dasar kita untuk menolong, baik itu Suriah, Palestina ataupun Rohingya. Sehingga kita betul-betul paham kenapa kita harus membantu mereka yang terdolimi. Demikian, sudah kelihatannya sudah mau turun. Ini materi sudah masih panjang sekali, cuma ya weslah, gak apa-apa lah. Ini sebisa-bisanya saya sampaikan. Paling tidak ini menjadi wawasan untuk kita. Dan sampai sekarang kenapa saya itu berusaha untuk istiqomah tentang negeri Syam? Karena itu mungkin kenapa sih masih ngomongin Suriah, ngomongin Syam? Karena saya melihat apa yang antum tidak lihat. Itu saja. Saya melihat sendiri apa, subhanallah, Allah tunjukkan karomah atau apapun lah namanya itu. Baik, demikian dari kami. Aku luka-luka astagfirullah. Katanya ada yang mau tanya-tanya atau bagaimana tadi? Jazakallah khair untuk Ustadz Ihsanul Faruqi. Sepertinya 10 menit lagi sudah menunjukkan waktu azan zuhur. Mungkin masih bisa ada tanya jawab, mungkin sekitar 5 menit atau 7 menit. Monggo untuk jamaah yang ingin ada pertanyaan kepada Ustadz Ihsanul Faruqi, monggo bisa mengacungkan tangan untuk yang ikhwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ini kan fitnah ISIS di sana itu gimana sih, Cak? Soalnya kalau kita lihat di video-videonya itu kan Masya Allah ya, mereka bakar alat musik, rokok dan segala macam tuh, Cak. Fitnah ISIS. Kalau sekarang masih ada yang terfitnah itu kebangetan. Kalau dulu terfitnah dengan ISIS jadi pendukung ISIS masih bisa dimaklumi. ISIS, Islamic State of Iraq and Sham, atau ISIL, atau biasanya kalau di sini dikatakan Jamaah Daulah. Bagaimana daulah posisinya? Sekarang sih sebenarnya sudah tutup buku, sudah nggak perlu dibahas, sudah selesai mereka ini. Jadi syiar mereka yang dikatakan baqiyah wa tatamaddad itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kalau mereka baqiyah itu kan kekal atau eksis gitu. Sekarang kalau saya tanya, kalau di sini masih ada yang mungkin ada terkena syubhat, apakah ISIS masih baqiyah? Maka Quran menjawab, fahal tara lahum min baqiyah. Sudah nggak kamu lihat lagi itu sisa mereka itu. Sudah tidak ada sisa. Sudah habis. Mereka terkena balak karena apa? Menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Dulu waktu saya di sana ini kan persis waktu saya di sana itu kan deklarasi ISIS itu. Waktu Baghdadi khutbah itu kan saya di Suriah sana. Kalau ada orang yang mungkin senang dengan jihad tertipu, maklum karena apa? Dengan tampilannya, dengan kualitas dokumentasinya yang luar biasa, dan waktu itu menguasai banyak wilayah. Tetapi saya tidak tertipu karena apa? Waktu itu sudah bermuamalah langsung bagaimana jeleknya mereka itu bermuamalah. Dulu waktu saya masuk ke sana ya nggak ada sikap apapun.
Bahkan bahasanya semua kelompok oposisi atau kelompok yang menyerang Asad semuanya saya dukung, mau ISIS kayak mau FSA semuanya saya dukung. Tapi setelah terjadi itu kita sudah bisa bersikap gitu. Itu. Dan apa yang terus apa maksudnya dengan dasar apa? Kalau saya waktu itu tidak terlalu berpanjang kalam karena apa? Waktu itu kita sebagai lembaga apa namanya? Kemanusiaan orang mengatakan kan, NGO gitu. Waktu itu teman saya belum pecah dengan ISIS. ISIS masih awal-awal tapi belum terusir dari tempat kita. Waktu itu ribet, teman kita itu kan sedang dokumentasi. Antum tahu, awal-awal itu tiba-tiba anak ISIS itu kokang AK-nya, jegrek, ditodong. Itu ikhwah-ikhwah yang di situ yang di medan ribet di parit itu ditodong. Saya bunuh kalian semua, kalian sudah murtad karena nggak mau baiat. Dia mudah banget udah. Itu tim satu, tim saya. Tim yang berikutnya dikepung. Nggak tahu satu peleton atau satu, pokoknya puluhan ISIS dikepung dengan senjata termasuk senjata berat waktu itu. Anti pesawat itu datang di situ. Dengan izin Allah, dengan kemurahan Allah, dan kemudian dengan bantuan mujahidin yang lain, tim kita berhasil diselamatkan. Mereka menuntut baiat sama kita, urusannya sama kita apa? Kemudian tanpa ada penjelasan apapun, tiba-tiba langsung mau dikisos dalam artian karena nggak mau baiat. Ya. Itu ini saja sudah bagi kami cukup gitu. Jadi nggak usah berpikir sampai karena kami jadi korban gitu. Jadi korban. Jadi nggak sampai mentok ke urusan pemikiran dan seterusnya. Tapi kalau secara pemikiran sampai sekarang toh antum lihat mereka akhirnya apa? Saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Takfir, yukafiru ba'dhum ba'dhan. Mereka saling mengkafirkan antara bloknya Hazimah, blok Baghdadi. Sampai Baghdadi apa? Ada satu anggota ISIS masih ada kitabnya di sini. Dia menulis Baghdadi ini adalah seorang pengkhianat, nggak layak jadi amir. Orang takfiri ujung-ujungnya apa? Akan saling memakan antara satu dengan yang lain. Sama dengan orang-orang kalau di sini namanya kelompok tahdzir. Nanti akan saling memakan satu dengan yang lain. Si fulan ahli ini bid'ah dan seterusnya, itu akan saling, temennya nanti akan dimakan sendiri sama dia. Hampir mirip, cuma yang kayak takfir ini sudah urusannya kepada apa? Urusan menghalalkan darah kaum muslimin. Bagi saya sudah selesai karena sudah nggak ada sisa lagi. Al-Baghdadi kemana juga cuma sekali muncul, 2 kali dia yang terakhir kemarin muncul di gua itu, habis itu nggak jelas kemana lagi. Terus contoh di Indonesia, siapa amirnya, siapa ininya, nggak jelas semuanya kan. Dan mereka yang ikut ini di sini anak-anak yang baru-baru ngaji. Kata yang terjadi naudzubillah min dzalik ditakfir keluarganya. Sampai seorang akhwat karena dia terpengaruh sama ISIS, dia minta fatwa. Dia meyakini bahasanya karena suaminya nggak mau baiat, nikahnya tuh batal. Nikahnya batal dan dinikahi. Belum ditalak, tapi nikahnya bukan karena talak, batal. Karena apa? Kan salah satu pembatal pernikahan itu kalau salah satu pihak ini kan kafir. Murtad itu kan langsung batal nikahnya. Dinikah lagi tanpa cerai. Sampai seperti itu. Dan itu hak nyata. Dan di sana bagaimana? Bagaimana mereka mau mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Lihat kelakuan mereka. Kalau lihat antum di sosmed, lihat bagaimana lisannya mereka. Bagaimana bisa merengkuh umat ini dengan perkataan kafir, anti togut dan seterusnya dengan sangat mudah. Takfirnya itu yaitu kesana kemari lah intinya. Dan saya udah kenyang yang seperti itu. Jadi seperti itulah, ISIS sudah fahal tarolama mimbake, ini sebenarnya sudah selesai. Sudah tidak ada apa lagi. Mereka datang itu adanya ngerecokin. Contoh di Afghanistan, yang diserang Amerika atau apa? Bukan Amerika, Talibannya yang diserang. Jan jadi sunat memang. Memang seperti itu. Dia ngerecoki malah jamaah jihad yang lain itu. Di Yaman, di Somalia, di Libya. Di Libya mujahidin sibuk memerangi Haftar, ISISnya memerangi mujahidin. Itu Derna itu. Syuf, kemana pedang mereka? Tapi mereka memang dapat subahatnya ini dapat gitu. Karena apa? Memerangi li'anna kital kafir riddah. Memerangi kafir riddah, karena kafir riddah ini kafir murtad itu lebih didahulukan aula min kafir asli. Memerangi orang-orang yang murtad ini lebih didahulukan daripada memerangi orang kafir asli. Ente ini murtad, daripada nyerang orang non muslim yang jelas musuh atau orang kafir yang musuh kita, mending ente yang bunuh dulu. Kenapa? Ada nggak dasarnya? Ada. Abu Bakar itu yang diperangi kan orang murtad dulu, nggak merangi Romawi sama Persia. Orang yang nolak zakat diperangi dulu. Mereka pakai fikihnya Abu Bakar. Tapi ya suka-suka mereka. Dalilnya ada dalilnya.
Mau dicari itu dalilnya ada, cuma apa? Istidlalnya yang jadi masalah. Menempatkan dalilnya benar apa enggak? Jadi mereka kenapa kok yang dibunuh kok malah dari kelompok ini, kelompok fulan, kelompok alan? Karena apa? Memerangi orang murtad itu lebih didahulukan daripada memerangi kafir asli. Makanya dulu mereka daripada memerangi orang Asad yang mending memerangi Mujahidin. Karena apa? Mujahidin ini murtad. Kalau Asad kafirnya asli. Mari sibuk akhirnya, dan sekarang Allah habisi mereka. Sudah tidak ada lagi sisanya. Nggak ada sisanya. Yang eksis siapa? Wow, lihat sekarang Taliban, Amerika, udah diusel-usel, Amerika selesai. Amerika sudah, ya kita negosiasi lah, kita duduk bareng boleh, tapi kamu keluar dulu dari Afghanistan. Kalau masih satu jengkal kamu jajah, negosiasinya bukan pakai lisan, bismillah, pakai senjata. Nah, kalau kamu sudah keluar, baru kita negosiasi baik-baik, ngeteh bareng. Kalau kamu masih di sini ya tabuk-tabukan dulu kan gitu. Negosiasi jalan, tapi ya di medan pertempuran jalan itu Taliban. Itu contoh saja contoh. Ini teman-teman, masya Allah, dari teman-teman yang di sini masih terkena syubhat ISIS, rujuk insya Allah. Wallahi tidak akan antum dapatkan kebenaran dari kelompok mereka ini. Mereka itu dari kedustaannya, dari kebengisannya pada kaum muslimin ini luar biasa. Dan itu ijma masuk terhadap adab-adabnya. Antum kalau ketemu diskusi sama anak ISIS di sosmed, hampir semua itu apa? Yang terucap itu syatam, celaan, mentoknya kafir, murtad, antek tauhid, itu aja udah muter-muter di situ. Hadanallahu yakum ajmain. Ini memang sesuatu yang berat gitu di masa-masa fitnah. Tapi ya seperti itulah. Memang kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diteguhkan pada kebenaran. Oke, tamam. Yang terakhir ya, satu lagi atau sudah cukup? Akhwat tadi ada enggak? Enggak ada. Udah selesai kan? Udah selesai. Ya udah. Karena waktu udah tinggal 1 menit lagi menuju zuhur, mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung ke Ustadz Faruqi. Kalau sudah di luar forum bayar sama Ane. Ane harus disawer dulu baru Ane jawab nanti. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, ini closing dari saya ya. Ini sebagai closing. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi saya berbicara tentang Syam seperti inilah maksudnya. Dan sekarang kami dengan teman-teman sampai sekarang alhamdulillah dengan karunia Allah masih eksis di sana. Kita punya madrasah tahfidz, punya pabrik roti. Pabrik roti satu hari itu 6 sampai 7 ton. Itu berada di garis depan dan itu bisa dengan izin Allah menghidupi 11 sampai 12 ribu kakak, bukan orang, kakak. Kalau dikalikan 4 sekitar 50 ribu lah. 50 ribu itu orang kita santuni. Nah, dengan izin Allah ini sampai sekarang berjalan. Dan Syam ini adalah proyek besar untuk kebangkitan umat Islam di dunia. Mau tidak mau, kalau bahasa saya, libatkan diri kita untuk Syam ini. Itu saja. Oke, silakan dilihat nanti mungkin kalau ingin lihat programnya di Golden Future Foundation. Kalau yang ingin melihat di Syam Tantasir itu di Telegram yang saya kelola. Saya nggak bisa menyampaikan sini. Oke, seperti itu. Aku lupa lihat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.